الجمعة سيد الأيام، والجمعة حج الفقراء والمساكين. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يطوف فقد نهار، فمن لم يرد فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسول الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sebelum tema khutbah saya angkat bersama-sama di sidang Jumat di Masjid Ar-Raudhah yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insya Allah hidup kita akan bahagia, beruntung, selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Dan tak lupa, marilah kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman Islam, masih diberikan oleh Allah kesehatan zahiran wa batinan, masih diberikan oleh Allah kesempatan tinakdir bersama-sama bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ini merupakan karunia atau anugerah terbesar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena dikala kita masih sibuk dengan aktivitas maupun kegiatan-kegiatan kita masing-masing, kita masih diberikan oleh Allah hidayah sehingga kita masih bisa rukuk, sujud, beribadah, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Ar-Raudhah ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah marilah kita persiapkan diri kita masing-masing. Salah satunya yaitu menjalankan anjuran yang salah satunya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu, menjalankan salat berjamaah di masjid masing-masing. Lalu apa hikmah atau keutamaan yang bisa kita dapat dengan menjalankan salat berjamaah di masjid di tempat-tempat tinggal kita bersama? Yang pertama yaitu hikmahnya ada dua. Dari sisi spiritual yang berhubungan dengan kesolehan vertikal kepada Allah, yaitu hablum minallah. Lalu apa yang berhubungan dengan kesolehan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah? Yaitu untuk menguatkan diri kita, menguatkan hubungan kita kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus kita semoga selalu mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat di awal waktu. As-salatu ala waktiha. Orang yang menunda-nunda salatnya tapi dia mempunyai waktu yang longgar, termasuk dalam kategori fawailul lil musallin, orang yang celaka dalam salatnya karena sering menunda-nunda salatnya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya yaitu kita jadikan contoh dalam melaksanakan ibadah mahdhah, yaitu salah satunya yaitu salat
beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Beliau selalu istiqomah semangat menjalankan sholat berjamaah di masjid. Meskipun dalam keadaan payah sekalipun, dalam keadaan letih sekalipun, beliau selalu istiqomah bersama para sahabat menjalankan sholat berjamaah dan bermakmum kepada sahabat Abu Bakar. Terkecuali ketika beliau dalam keadaan sakit menjelang kewafatan beliau, beliau sholat di rumah, tidak menjalankan sholat berjamaah. Untuk itulah, mari kita jadikan suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mumpung kita masih diberikan oleh Allah kesehatan zahiran wa batinan, mumpung kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, di sisa-sisa umur kita ini kita jalankan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu secara berjamaah di masjid terdekat. Dan insya Allah ketika kita istiqomah semangat menjalankan sholat berjamaah di masjid dengan istiqomah dan semangat, insya Allah Allah akan membalas dengan surganya kelak di akhirat kelak. Sesuai dengan firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, salah satunya yaitu menjalankan amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu ala waktiha wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah akan mendatangkan kabar gembira, yaitu surga akan menantinya kelak di akhirat kelak bagi hamba-hambanya yang istiqomah semangat menjalankan perintah-perintahnya. Lalu hikmah yang kedua yang bisa kita dapat dalam menjalankan sholat berjamaah di masjid, yaitu Allah akan memberikan pahala yang banyak, pahala yang berlipat. Ini sesuai dengan pesan mulia yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat pahala di dalam melaksanakan salat berjamaah. Ketika kita sebagai hamba-hamba Allah yang berakal, yang memiliki akal sehat, tentunya kita memilih 27 derajat dengan berjamaah daripada mendapatkan 1 derajat dengan melaksanakan sholat sendirian. Lalu hikmah yang berhubungan dengan kesolehan horizontal, yang berhubungan dengan sesama jamaah atau sesama manusia. Yang pertama, hikmah atau keutamaan yang bisa kita ambil adalah adanya kebersamaan, kesetaraan, adanya solidaritas antara sesama jamaah ketika kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di mana sholat berjamaah mengajarkan kepada kita untuk terus memperkokoh persatuan, tidak mudah dipecah belah, tidak mudah diadu domba. Dan ketika kita mendengarkan seruan imam sebelum melaksanakan sholat berjamaah, rapatkan shaf dan luruskan shaf. Itu sebagai bagian agar kita berdiri kokoh dan fokus pada satu arah. Kalau dalam sholat, yaitu arah kiblat. Tapi kalau berhubungan dengan sesama jamaah adalah cita-cita yang baik yang kita mufakati bersama. Dan Islam menekankan kepada kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa untuk menjaga hubungan antara sesama jamaah dan pada umumnya sesama manusia, sekaligus menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat yang dapat kita peroleh dalam melaksanakan sholat berjamaah, kita bersama-sama menghadap kepada Allah.
Dan juga kita bersama-sama mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kita melakukan gerakan dan bacaan yang sama, berimam kepada imam yang kita pilih bersama. Dan yang kedua, hikmah yang kita dapat melalui hubungan dengan sesama jamaah selain kebersamaan, kesetaraan, yaitu yang kedua adanya kesetaraan antara sesama jamaah, di mana Allah tidak memandang itu pejabat, presiden ataupun orang kaya. Allah hanya memandang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah hamba-hambanya yang bertakwa. Ketika seorang pejabat ataupun presiden datang terlambat, dia harus menempati shaf yang paling belakang. Dan ketika seruan takbir menggema Allahu Akbar, tiada ada yang lebih besar kecuali Allah. Tiada yang lebih agung terkecuali Allah semata. Dan marilah kita gunakan kesempatan ini di umur yang masih kita punyai ini untuk menjalankan istiqomah, menjalankan sholat berjamaah. Dan yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil yang berhubungan dengan horizontal sesama jamaah adalah adanya kepemimpinan, di mana di dalam sholat berjamaah ada imam, pastinya ada makmum. Dan fokus kegiatan sholat berjamaah ada di imam. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kita harus mengikuti imam. Tidak boleh mendahului imam. Dan ketika kita memilih imam, kita harus selektif. Kita harus memilih imam yang memiliki bacaan yang fasih, bacaan yang baik, dan juga memilih imam yang memiliki wawasan syariat Islam yang luas. Dan semoga di bulan Sya'ban ini kita mendapatkan keberkahannya sehingga kita disampaikan di bulan Ramadan. Dan semoga kita terus istiqomah, terus semangat untuk menjalankan sholat berjamaah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu haddara. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin warhamna wal muslimin wa'afina wal muslimin wahfadna wal muslimin wansurna wal muslimin
ولا يخذلنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا ويقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من الصالحين يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله